too fat love. And she knows that I gotta be trusted. Too fat love. Persib tak gentar hadapi PSM, Bojan Hodak siapkan strategi khusus di Parepare. Laga berat akan kembali dijalani Persib Bandung saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2026. Meski datang dengan kondisi skuad yang tidak sepenuhnya ideal, Maung Bandung tetap menatap pertandingan dengan optimisme tinggi demi menjaga tren positif di kompetisi musim ini. Pelatih Persib, Bojan Hodak memastikan timnya tetap siap tempur, meskipun harus kehilangan beberapa pemain penting. Persiapan yang mepet usai menjalani laga tandang kontra Persija di Samarinda membuat tim pelatih harus bekerja ekstra memulihkan kondisi pemain sekaligus menyiapkan strategi menghadapi tekanan tuan rumah. Persib diketahui baru kembali menggelar latihan pada Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2026. Dalam sesi tersebut, Hodak menilai kondisi mayoritas pemain berada dalam situasi cukup baik. Namun, satu kabar kurang menggembirakan datang dari bek kiri Layvin Kurzawa yang mengalami cedera pada pertandingan sebelumnya. Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu berharap cedera Kurzawa tidak terlalu serius dan sang pemain bisa segera pulih dalam waktu dekat. Kehadiran pemain berpengalaman tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan permainan tim di sektor pertahanan maupun saat membantu serangan. Selain persoalan cedera, Persib juga dipastikan kehilangan dua pemain inti lainnya yakni Federico Barba dan Luciano Goicoechea yang harus absen akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Absennya dua pemain tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Hodak dalam meracik komposisi terbaik. Namun demikian, Hodak menegaskan dirinya tidak ingin menjadikan situasi tersebut sebagai alasan. Ia percaya kedalaman skuad yang dimiliki Persib masih cukup kuat untuk menghadapi tekanan pertandingan tandang. Pertandingan tanpa Barba dan Luciano. Tapi kami punya 22 pemain dan mereka harus menunjukkan performa terbaik. Saya melakukan semua latihan. Kami akan merencanakan segalanya. Dan kemudian Igor Tolik akan duduk di bangku cadangan. Tidak ada masalah, dia sudah melakukannya 3 kali tahun ini, ujar Hodak. Kepercayaan diri Hodak bukan tanpa alasan. Sepanjang musim ini, Persib beberapa kali mampu tampil kompetitif meski kehilangan sejumlah pemain utama. Soliditas permainan dan kemampuan rotasi pemain menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Bandung tersebut. Meski begitu, Hodak tetap mengingatkan anak asuhnya agar tidak memandang remeh kekuatan PSM Makassar. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter dipastikan membuat tim berjuluk Juku Eja tampil agresif sejak menit awal. Menurutnya, PSM merupakan salah satu tim yang memiliki karakter permainan kuat dan mampu menyulitkan lawan, terutama ketika tampil di Parepare. Karena itu, fokus dan disiplin permainan menjadi hal yang paling ditekankan kepada seluruh pemain Persib. Pertandingan yang sulit, tapi kami selalu berusaha untuk mendapatkan hasil positif di laga tandang, tegasnya. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin penting di penghujung musim. Persib ingin menjaga posisi di papan atas klasemen, sementara PSM bertekad memanfaatkan laga kandang untuk mengamankan kemenangan di depan pendukung sendiri. Dengan kondisi skuad yang ada, duel di Stadion Gelora B.J. Habibie dipastikan akan menjadi ujian mental sekaligus pembuktian kedalaman tim bagi Persib Bandung. Bojan Hodak tak pernah dapat 3 poin dari kandang PSM Makassar. Persib Bandung akan menjalani laga final Super League Liga 1 demi perburuan hat-trick gelar juara. Persib Bandung menyisakan 2 pertandingan yang akan jadi final hingga akhir musim. Persib Bandung saat ini berada di puncak klasemen Super League dengan poin yang sama dengan Borneo FC. Sehingga pilihan menang adalah mutlak jika ingin kembali mengangkat Piala Super League 2026. Untuk mendapatkan itu, Maung Bandung akan menghadapi PSM Makassar dan Persijap Jepara di laga penentuan. Laga PSM Makassar vs Persib Bandung akan digelar pada Minggu,
tanggal 17 Mei tahun 2026, di Stadion B.J. Habibie, Makassar. Selain melawan mantan sendiri, ini adalah laga yang tak mudah bagi pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Pasalnya, sejak melatih Persib Bandung pada tanggal 26 Juli tahun 2023, Bojan Hodak tak pernah menang lawan PSM Makassar di laga tandang. Total 2 kali laga tandang dengan PSM Makassar berakhir dengan tak pernah menang lawan pasukan Bernardo Tavares saat itu. Rinciannya, 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Hal itu bisa diperburuk dengan tanpa kehadiran Hodak dari pinggir lapangan. Bojan Hodak absen setelah mengoleksi 6 kartu kuning. Di musim ini, bukan pertama kalinya Bojan Hodak absen dari pinggir lapangan. Menarik untuk dinantikan taktik baru Persib Bandung menghadapi PSM Makassar saat beberapa pemain dan pelatih absen. Ini bukan pertama kalinya Bojan Hodak absen lawan PSM Makassar. Di musim 2024-2025, Bojan Hodak juga sempat absen saat Persib Bandung menjamu PSM Makassar pekan ke-21. Saat itu, Persib Bandung menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Alasan absennya Hodak juga karena akumulasi kartu kuning yang didapat saat itu. Di laga melawan PSM Makassar, Persib Bandung harus disulitkan dengan kondisi timnya. Hal ini buntut dari lawan Persija Jakarta di pekan ke-32. Pasalnya, setelah melawan Persija Jakarta, Persib Bandung kehilangan 3 penggawanya. Bek tengah Persib Bandung Federico Barba dipastikan absen karena akumulasi kartu. Padahal di laga melawan Persija Jakarta, Barba adalah kapten dan tembok kokoh lini belakang. Buktinya, pertahanan yang solid membuat Persib Bandung unggul dan hanya kebobolan 1 gol. Selain Federico Barba, Persib Bandung juga tak akan dibela Luciano Goycochea saat tandang ke PSM Makassar. Luciano juga mendapatkan akumulasi kartu kuning. Hal itu didapati setelah Lucho, panggilan Luciano, mendapatkan 4 kartu kuning berbeda dalam 4 laga sehingga skorsing 1 pertandingan. Laifin Kurzawa saat ini tengah cedera yang membuatnya absen dalam sisa laga Persib Bandung, Selasa, tanggal 12 Mei tahun 2026. Persib Bandung memiliki jadwal sisa melawan PSM Makassar dan Persijap Jepara sebagai laga penutup. 2 laga itu berpotensi tak dibela oleh Laifin Kurzawa. Cedera itu didapatkan setelah 20 menit bermain melawan Persija Jakarta di pekan ke-32, Minggu, tanggal 10 Mei tahun 2026. Laifin Kurzawa saat itu masuk di menit ke-60 menggantikan Luciano Goycochea. Persib dan Borneo FC bikin ilik siapkan 2 trofi juara, saking ketatnya persaingan. Ketatnya persaingan antara Persib Bandung dan Borneo FC di Super League 2025-2026 membuat ilik mengambil langkah antisipatif. Operator Liga menyiapkan 2 trofi juara di Bandung dan Samarinda, mengingat perebutan gelar diprediksi berlangsung hingga laga pamungkas. Persaingan menuju gelar juara musim ini benar-benar sengit. Hingga pekan ke-32, Persib dan Borneo FC sama-sama mengoleksi 75 poin. Persib berada di puncak klasemen karena unggul head-to-head atas Borneo. Menariknya, hal ini jarang terjadi di sepak bola Indonesia, di mana klub memiliki poin yang sama hingga penghujung berakhirnya liga. Situasi ini pun membuat peluang juara masih terbuka bagi kedua tim. Pada pekan ke-33, Persib dijadwalkan bertandang ke markas PSM Makassar pada Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2026, sementara Borneo FC juga akan menghadapi Persijap Jepara di hari dan jam yang sama. Jika keduanya meraih kemenangan, maka penentuan juara akan terjadi di pekan ke-34. Persib akan menjamu Persijap di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sedangkan Borneo FC menjamu Malut United di Samarinda. Direktur kompetisi E-League, Asep Saputra, menegaskan penempatan trofi di 2 lokasi dilakukan demi menjaga kesetaraan. Kalau masih belum juga ketahuan siapa juaranya, ya kita harus siapin trofi di 2 tempat,
mereka tampil di kandang sendiri di pekan ke-34. Jadi pialanya ada di Bandung dan Samarinda, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, tanggal 14 Mei tahun 2026. Asep menambahkan, skenario ini menunjukkan betapa kompetitifnya sepak bola Indonesia. Ia menilai persaingan hingga pekan terakhir menjadi bukti kualitas liga yang semakin meningkat. Musim ini sangat ketat, kita jadi harus menyiapkan 2 trofi. Ini bukti kalau liga kita semakin meningkat, tambahnya. Selain itu, Ilik juga sudah mengatur jadwal pekan ke-34 agar 7 pertandingan dimainkan bersamaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga prinsip fair play, sehingga tidak ada tim yang diuntungkan dalam perebutan gelar maupun zona degradasi. Persib sendiri memburu gelar ketiga secara beruntun, sementara Borneo FC bertekad mencatat sejarah dengan meraih trofi pertama mereka. Kedua motivasi besar ini membuat atmosfer kompetisi semakin panas dan sulit ditebak. Ketatnya persaingan antara Persib Bandung dan Borneo FC membuat Ilik menyiapkan 2 trofi juara di Bandung dan Samarinda. Langkah ini menegaskan betapa kompetitifnya Super League pada musim 2025/2026. AFC hukum berat Persib, denda 3,5 miliar rupiah, dan sanksi tanpa penonton. Persib Bandung mendapat hukuman berat dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, buntut insiden saat melawan Ratchaburi FC di AFC Champions League 2025/2026. Momen itu terjadi saat Persib menjamu Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada tanggal 18 Februari tahun 2026. Komite Disiplin dan Etik AFC merilis hasil keputusan yang dirilis hari ini. Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2026, Persib dinyatakan bersalah atas pelanggaran disiplin terkait perilaku supporter, pengamanan pertandingan, hingga kegagalan menjaga akses keselamatan stadion. AFC menyebut supporter Persib menyalakan berbagai flare dan kembang api saat laga berlangsung. Tak hanya itu, penonton juga melempar berbagai benda ke dalam lapangan. Selain itu, AFC juga menyoroti adanya aksi perusakan fasilitas stadion, tindakan kekerasan, hingga penghinaan kepada tim lawan dan perangkat pertandingan. Tak berhenti di situ, AFC juga mencatat adanya invasi lapangan yang dilakukan sejumlah penonton usai pertandingan berakhir. Persib juga dianggap gagal menjalankan kewajiban pengamanan pertandingan. AFC menilai panitia pelaksana pertandingan tidak mampu memastikan ketertiban dan keamanan stadion selama laga berlangsung. Atas berbagai pelanggaran itu, AFC menjatuhkan denda total sebesar $200 Amerika Serikat atau sekitar 3,5 miliar rupiah kepada Persib Bandung. Persib Bandung diharuskan membayar total denda $200.000 Amerika Serikat yang harus diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak keputusan ini dikomunikasikan, tulis AFC. Persib juga dijatuhi hukuman penutupan penuh stadion untuk 2 pertandingan kandang berikutnya di kompetisi antar klub AFC yang digelar di Indonesia. Persib Bandung dihukum bermain tanpa penonton penuh selama 2 pertandingan kandang di kompetisi antar klub AFC yang digelar di Indonesia, AFC menegaskan. Akan tetapi, hukuman penutupan stadion untuk laga kedua ditangguhkan selama masa percobaan 2 tahun. Apabila terjadi pelanggaran serupa dalam masa percobaan tersebut, maka penangguhan otomatis dicabut dan sanksi akan diberlakukan. Tanpa menyebut Persib Bandung, Rizky Ridho sampaikan maaf untuk Jakmania, usai gagal bawa Persija Jakarta juara. Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, mencurahkan isi hati usai gagal membawa timnya merebut gelar juara Super League 2025/2026. Rizky Ridho pun menyampaikan permintaan maafnya kepada The Jakmania atas kegagalan tersebut. Persija Jakarta sudah tidak punya peluang untuk merebut gelar juara Super League musim ini. Pahitnya, kepastian tim berjuluk Macan Kemayoran itu gagal setelah menelan kekalahan dari sang rival, Persib Bandung, di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Macan Kemayoran yang seharusnya wajib menang, justru kalah 1-2 dari Persib Bandung dalam laga kandang di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu,
tanggal 10 Mei tahun 26. Lalu, selain dipastikan gagal bersaing dalam perebutan juara, Persija Jakarta juga dipastikan finish posisi ketiga musim ini. Rizky Ridho menyadari hasil ini membuat The Jakmania kecewa berat, mengingat Persija Jakarta sudah puasa gelar kurang lebih 8 tahun lamanya. Karena itu, ia menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh pendukung karena gagal membawa Macan Kemayoran merebut kembali kejayaan. Musim ini masih menyisakan 2 laga sisa, tetapi posisi Persija sudah bisa dipastikan berada di posisi 3. Posisi di akhir klasemen yang jelas bukan target dan hasil yang kami harapkan. Saya meminta maaf atas hasil ini, terutama kepada pendukung setia kami, The Jakmania, tulis Rizky Ridho dalam Instagram pribadinya. Persija Jakarta saat ini bercokol di urutan ketiga dengan 65 poin, pada kompetisi yang tinggal menyisakan 2 laga. Macan Kemayoran unggul 12 poin atas Dewa United yang menempati posisi keempat. Dengan jarak tersebut, maka dipastikan mereka finish ketiga pada akhir musim. Rizky Ridho menyampaikan bahwa Persija Jakarta menjalani musim yang tidak mudah. Terbukti dengan performanya yang inkonsisten pada musim ini. Namun ia menegaskan bahwa seluruh pemain telah berjuang keras membawa Macan Kemayoran berada di jalur juara. Musim yang tidak mudah, ups and downs dalam sepak bola memang merupakan suatu yang wajar. Namun yang terpenting kita harus mengambil suatu pelajaran dari setiap kesalahan yang dibuat. Namun yang saya bisa pastikan, tim ini telah berusaha di jalur yang lebih baik dari setiap tahunnya, ujar Rizky Ridho. Lebih lanjut, Rizky Ridho menegaskan Persija Jakarta akan menyapu bersih 2 laga tersisa dengan kemenangan. Pemain berusia 24 tahun itu juga mengungkapkan evaluasi akan dilakukan agar skuad Macan Kemayoran memetik hasil positif di musim depan. Akhir kata, kami akan berusaha menyelesaikan sisa pertandingan musim ini dengan baik. Setelah itu evaluasi dan pembenahan seluruh elemen, termasuk diri saya sendiri, untuk membuat hasil yang lebih baik lagi untuk Persija, tuntas Kapten Persija Jakarta tersebut. Terdekat, Persija Jakarta akan bertandang ke markas Persik Kediri pada Sabtu, tanggal 16 Mei tahun 26. Setelah itu, Macan Kemayoran akan menutup musim dengan laga kandang kontra Semen Padang pada Sabtu, tanggal 23 Mei tahun 26 mendatang.